Selamat sore, salam profit, salam Marco, dan salam pancing cuan. Untuk review market di hari ini, di hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, IHSG berada di level 6.707.65, mengalami kenaikan sebesar 76.50 poin atau 1.15%. Didukung dengan kenaikan beberapa saham di bursa regional, antara lain Hang Seng, Nikkei, kemudian kita lihat juga Australia juga mengalami kenaikan yang cukup tajam hari ini. Entah ada sentimen apa di bursa pada hari ini. Memulai awal perdagangan di Februari ini, semoga menjadi sentimen yang bagus ke depannya, sehingga saham-saham kita dapat juga ikut terdorong naik. Untuk review market hari ini, saya juga akan bagikan mengenai prospek saham-saham yang akan berpotensi naik besok. Salah satu saham pilihan kita adalah PNLF, atau mungkin sudah ada yang tahu ya, PNLF itu adalah anak usaha dari Penin Bank atau Penin Finansial. Penin Finansial dengan kode PNLF ini, saya lihat hari ini ada volume yang cukup baik. Ini kita cek di Trader View. PNLF ditutup di level 177 atau naik 2,3%. Ini tampilan untuk PNLF, tutup 177 dengan antrian terakhir di 8.838 lot. Nah, untuk kondisi dari perdagangan hari ini di menu motion trade milik MNC Sekuritas ini, kita dapat lihat kondisi market di sepanjang hari ini, di mana PNLF bergerak di rentang 173 sampai dengan 177. Kita lihat volume buy at offer dan sell at bid. Jadi dari sini kita bisa lihat pergerakan harga dari pagi sampai dengan sore di harga 174 bergerak naik ke 175, dan kita lihat di sini di harga 176 terjadi transaksi sebesar 172.683 lot dengan pembelian terbesar di harga 176 102.900 lot. Dapat diasumsikan bahwa penutupan PNLF pada hari ini cukup baik, didukung dengan volume, di mana ada volume beli yang cukup besar di area 176 dan ditutup di harga 177 sejumlah 67.000 lot 690 dengan penjualan di 177 sebesar 4.287 lot. Jadi kami melihat di sini bahwa ada potensi kenaikan di PNLF pada esok hari, didukung oleh volume yang kuat. Dengan kita lihat di sini ada power buy sell analysis, kita juga bisa lihat 63% kondisi buy cukup dominan hari ini dan 37% sell. Jadi di sini ada peluang bahwa esok PNLF bisa kembali mengalami kenaikan. Untuk broker yang bertransaksi di hari ini di PNLF, kita lihat ada top buyernya ada Mandiri Sekuritas 63.000 lot dengan nilai sekitar 1,1 miliar dengan harga rata-rata 175. Artinya bahwa buyer cukup kuat untuk mendorong dan menahan harga untuk tetap berada di kisaran atas level pembeliannya. Dengan penjualan terbesar hari ini Credit Suisse rata-rata menjual di 176. Nah, dari sini kita bisa lihat secara psikologis bahwa
penjual terbesar hari ini, Credit Suisse, tidak mampu untuk menekan harga dari PNLF. Mengapa? Karena dia melakukan penjualan, Credit Suisse melakukan penjualan di harga 176. Sedangkan pada penutupan, harga tutup di angka 177. Artinya, tekanan jual dari Credit Suisse tidak mampu menekan PNLF lebih jauh ke bawah. Ini kita lihat dari sisi volume dan juga dari sisi bandarmologi ya. Kalau orang bilang itu namanya bandarmologi sebenarnya, tapi bukan. Sebenarnya bandarmologi itu adalah sekuritas ataupun orang-orang yang membeli saham tertentu untuk mendorong dan menggerakkan harga. Nah, kita lihat juga di sini menariknya. Kelihatan sekali ya dominan bahwa Credit Suisse melakukan penjualan seorang diri. Artinya bahwa di bawah Credit Suisse itu ada KK atau ada Philips Sekuritas. Hanya membuang sekitar 376 juta atau 21.000 lot. Kemudian ada YP atau Mirai Aset Sekuritas 16.000 lot dengan nilai uang yang sangat jauh berbeda dengan yang dibuang oleh Credit Suisse. Di satu sisi, pembeli begitu rata dan begitu dominan, di mana ada Mandiri Sekuritas, nilainya 1,1 miliar. Kemudian ada SQ. Nah, SQ ini adalah BCA Sekuritas, 1,1 miliar juga. Kemudian disusul dengan AO, 555 juta, dan BK, JP Morgan, dan juga Semesta Indovest. Jadi kita dapat melihat psikologi di sini bahwa ada beberapa sekuritas yang lebih dominan, yang lebih mampu untuk mendorong PNLF pada hari ini. Nah, ini kita lihat dari sisi volume, dari sisi buyer. Kita juga akan masuk ke sisi technical. Nah, ini dia. Ini kondisi technical PNLF secara mingguan. Bisa cek di sini. Weekly, mingguan. Untuk grafiknya juga sudah update penutupan ini. Baik. Saya jelaskan, kita bisa mulai dari candle secara mingguan ini ya. Jadi pengertiannya bahwa PNLF kondisi saat ini dengan volume yang tercipta, satu indikator yang bisa memberi kita keyakinan adalah MACD, Moving Average Convergence Divergence. Di sini ada crossing, ada perpotongan, meskipun masih di level bawah, di bawah 0, artinya bahwa PNLF masih bergerak di dalam downtrend. Akan tetapi dengan adanya crossing ini membuka peluang PNLF untuk mengalami technical rebound, untuk mengalami kenaikan yang signifikan. Kita akan tentukan di manakah resisten PNLF sejatinya. Perhatikan candle-candle hitam yang ada yang di beberapa minggu lalu yang menjadi menekan kenaikan PNLF selama beberapa minggu terakhir. Baik, kita kasih garis ya. Nah, ini high-nya, high di minggu di Januari tanggal 21 Januari minggu itu. High-nya ada di 175. Nah, kita bisa cek di sini 175. Kita kasih garis ya. Oke. Nah, jadi ini adalah resisten kuat PNLF selama beberapa minggu terakhir. Dan kita lihat level 175 ini hari ini sudah ditembus, bahkan tutup di angka 177. Berarti bahwa PNLF di minggu ini sudah mampu melewati ujiannya, yaitu resisten di 175. Berapa resisten selanjutnya? Kita akan lihat. Ada level 177. Di sini ya, teman-teman ya. 177 ini adalah
candle yang cukup besar dan panjang yang menjadi penekan bagi PNLF. Kita kasih garis 177. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cari resisten berikutnya. Itu ada di angka 180 di candle ini. Kita kasih garis kembali. Kemudian di angka 185, candle yang besar ini ya. Oke. Nah, sudah. Baik. Jadi dari gambaran secara keseluruhan, pergerakan PNLF selama beberapa minggu terakhir, kita mulai dari yang candle ini. Ada tekanan jual yang cukup besar yang berusaha untuk menekan. Setelah ditekan berminggu-minggu sejak awal November, tertekan luar biasa. Kemudian ada rebound, ada kenaikan rebound. Kemudian ada konsolidasi di sini. Ini adalah area konsolidasi untuk PNLF. Nah, sebenarnya sejatinya kita sudah lihat bahwa di sini sudah ada volume yang cukup besar untuk PNLF, akan tetapi tidak mampu mendorong harga dan juga tidak mampu melewati resisten di 177. Ketiga minggu ini menciptakan suatu volume, terlihat di sini hijau dan ini cukup besar hijau. Kemudian kembali terkoreksi dengan merah 2 minggu ini. Kemudian minggu lalu hijau, dan inilah kejadian di minggu ini. Jadi menurut view kami bahwa PNLF sudah keluar dari tekanan jangka pendek. Tekanan jangka pendek itu di mana? Di 2 candle ini ya, di 175. Artinya untuk kedepannya, minggu ini setidaknya PNLF akan mencoba ke resisten terdekatnya di angka 180, kemudian angka 185. Jadi menurut view kami PNLF punya peluang yang bagus untuk naik di minggu ini. Dengan target yang realistis itu saya rasa di angka 185. Itu realistis. Kemudian angka berikutnya adalah di candle yang merah ini. Dengan high 194 kita kasih garis. Ya. Jadi maksimal untuk minggu ini PNLF mencoba untuk menguji resisten di 194. Ini secara mingguan. Kemudian secara bulanan kita akan cek juga di sini. Resisten bulanan dari PNLF sejatinya ada di angka 178 atau di candle yang ini, candle merah ini ya. Jadi kalau kita melihat bahwa PNLF ini bergerak memang cenderung datar, cenderung sideways. Dengan 2 bulan sejak November, Desember mengalami tekanan, Januari mengalami kenaikan tipis. Pastinya besok PNLF akan mencoba resisten bulanannya di 178 karena penutupan di hari ini di 177. Apabila dia mampu untuk kembali bergerak naik, maka kita akan melihat level pengujian di 185, kemudian di level 190. Ini adalah resisten bulanan, resisten 2. Kalau dikatakan bahwa ini adalah resisten 2 dari secara bulanan. 189 ya. Jadi demikian ulasan kami untuk PNLF. Kita akan lihat apakah besok ada respon dari market, apakah ada kenaikan. Lalu untuk berikutnya saham yang kita pilih untuk esok hari salah satunya adalah KPIG ya. KPIG yaitu MNC Land. Oh ya, hari ini untuk beberapa saham dari grup MNC, grup Haritanu ya, kalau orang bilang, itu mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Beberapa grup dari MNC itu antara lain adalah KPIG,
IPTV. Ya, ini IPTV. IPTV hari ini naik 25%. Kemudian MNC Capital. MNC Capital juga hari ini naik 30%. Wow, luar biasa sekali. IPTV, BCAP, MNC Capital, KPIG naik 4%. Coba kita lihat ya, MNCN hari ini naik atau tidak? Ternyata MNCN tidak tertahan hari ini. Global Mediacom juga hari ini tidak naik, ditutup di level 250, stagnan atau dikatakan turun juga, turun tipis. Mungkin juga bank ya, banknya MNC itu ada BABP namanya, MNC Bank Internasional. Wow, juga hari ini mengalami kenaikan 19%. Cukup baik. Jadi secara keseluruhan grup MNC itu hari ini mengalami kenaikan yang signifikan. Entah ada sentimen apa yang mendorongnya. Mungkin di luar ya. Beberapa hari yang lalu kita lihat ada berita mengenai pertunangan antara anak dari pemilik MNC Haritanu dengan pemilik grup MTech. Grup MTech itu salah satunya juga grup media, Surya Citra Media. Itu mereka juga pertunangan. Nah, biasanya kalau pertunangan secara real atau secara pernikahan ya, itu bisa juga dilanjutkan dengan pertunangan secara bisnis. Ya, itu sering terjadi di Indonesia. Oke, kita analisa untuk KPIG MNC Land. MNC Land kondisi hari ini, oke, kita cek di trader view. KPIG tutup di harga 95. Kemudian untuk powernya hari ini kita lihat power buy sell analysis, total 58% dominan buy dan 42% sell. Jadi hari ini juga lebih unggul buyer dibanding seller atau penjual. Untuk transaksi yang terjadi pada hari ini dari pagi sampai dengan penutupan bergerak di kisaran 90 sampai dengan 98. KPIG bergerak. Kita harus melihat yang penting ya untuk dilihat dari keseluruhan kondisi ini, di manakah terdapat transaksi terbesar KPIG pada hari ini, yaitu di angka 95. Nih teman-teman bisa lihat ya, angka 95 ini ada 1 juta lot lebih transaksi, mengungguli semua harga yang ada. Jadi di 95 ini adalah transaksi yang terbesar. Oke, kita lihat. Satu sudah kita identifikasi, transaksi terbesar. Kemudian tekanan beli dan tekanan jual. Artinya pada hari ini power buy-nya KPIG ini ada di berapa sih? Kita cek ya, ini angka buy terbesar itu ada di 95 juga, 660 ribu lot lebih transaksi buy. Jadi pada saat harga berada posisi di kanan, di over, itu ada transaksi sebesar 660 ribu. Wow, cukup besar juga hari ini. Dan pada saat posisi di 9 harga di 95 atau di posisi kiri seperti ini di bid ya, itu terjadi penjualan sejumlah 351 ribu. Biasanya pada saat kondisi seperti ini saya akan memilih di manakah KPIG itu tutup. Apabila dia tutup masih berada di level buy terbesar atau di angka ini ya, di 95. Artinya bahwa peluang KPIG untuk naik itu masih terbuka lebar untuk besok. Kenapa? Karena dominan buyer 660 ribu ini masih menahan atau masih mempertahankan harga rata-rata belinya, yaitu di level 95. Jadi selama KPIG masih berada di level 95, potensi naik ke atas masih besar. Dan juga kita lihat tekanan jual terbesar pun ada di angka 95 juga. Jadi apabila besok KPIG dibuka dengan market yang bergerak, saya rasa ada kecenderungan bahwa akan dengan mudah ya apabila dia mampu melewati high yang hari ini yaitu di 98. Itu adalah suatu indikasi bahwa
kenaikan KPIG akan berlanjut. Oke, dari sisi volume kita sudah analisa, dari power buy sell analysis kita sudah analisa juga. Kemudian kita masuk ke broker atau buyer sekuritas yang melakukan pembelian pada hari ini. Terbesar adalah Mirai, kemudian Penin dan Philips. Penjual terbesar ternyata adalah EP sendiri. EP jual di area 94. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi di PNLF ya, bahwa EP melakukan penjualan sebesar ini, cukup besar, di harga 94. Kita lihat, harga 94 ini adalah harga di atas penutupan. Jadi, sekuritas EP tidak mampu menekan harga untuk berada di setidaknya level yang sama dengan harga EP membuang barang dan YU juga nomor 2 ini. Kita lihat ya, 94. Nah, dapat dikatakan di sini bahwa kedua broker ini, EP dan YU, tidak mampu juga untuk menekan harga KPIG lebih rendah lagi. Apakah ini adalah sisa-sisa terakhir dari saham yang dimiliki oleh kedua sekuritas ini, ataukah memang dominan sekuritas buyer yang cukup kuat? Nah, ini akan kita lihat besok. Tapi kalau lihat dari keseluruhan ini, maka saya lebih dominan, dapat dikatakan 70-80% KPIG naik besok. Untuk secara teknikal kita akan cek juga ya, pastinya harus ada teknikalnya juga nih, KPIG. Nah, baik, ini grafik harian KPIG tutup dengan volume yang cukup besar di sini. Sebenarnya sudah ada crossing di sini untuk MACD-nya. Untuk RSI juga berada di level di atas 70. Ini berarti dalam strong trend up. Stokastik juga masih bagus. Secara harian oke. Oh, untuk menentukan di manakah support daripada KPIG, kita harus lihat di candle merah atau candle hitam di hari sebelumnya, yaitu ini. Candle merah ini ya. Jadi kalau kita lihat ini high-nya itu di 92. Di sini ya. High-nya 92. Kita tarik garis. Berarti ini adalah support 1. Support 1 KPIG ada di 92. Nah, sebenarnya kalau kita lebih lihat secara detail ya, beberapa kali percobaan sudah dilakukan oleh KPIG ini untuk bermain ataupun untuk tutup di atas 92 ini, di area resisten ini. Seperti ini contoh, naik, turun. Ini naik, kemudian turun lagi. Ini 92 turun. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. At the end, akhirnya KPIG mampu untuk tutup di atas resisten harian yang cukup kuat ini. Nah, seperti ini. Dengan didukung dengan adanya volume. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa KPIG sudah lepas dari tekanan secara harian. Kita coba juga melihat secara mingguan ya. Oke, mingguan. Mingguan ini kondisi saat ini tidak ada perpotongan, belum ada crossing, tetapi secara RSI kembali naik dari tekanan. Ini tekanan jual ataupun masih berada di dalam tren bearish yang strong, mampu keluar dari tekanan dengan naik 2 minggu, termasuk yang minggu ini ya. Dengan resisten terdekat di area 87 di sini. Di 87, kemudian ini 89. Kita kasih garis ya. Lalu yang resisten ketiga ada di 96. Nah, jadi pertarungan pada hari ini kita lihat bahwa hari ini ada high 98 memang, tetapi memang belum mampu untuk tutup di atas 96. Jadi 96 ini adalah kunci
untuk KPIG melaju lebih tinggi lagi. Nah, untuk target yang sekiranya secara mingguan setelah 96 ini mampu di break, kemanakah arah dari KPIG? Ini kita lihat ya, beberapa resisten pendek sebenarnya. Ada ini, jadi cenderung pendek untuk resisten-resistennya. Tapi yang pastinya 98 ini juga tergolong resisten yang kuat. Nah, candle ini ya teman-teman, candle ini. Sembilan delapan ya, 98, lalu ada 100, ini 100, ini 100 ya. Jadi akan ada banyak resisten untuk KPIG, ada 98, ada 100 gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa dua penekan daripada KPIG ini ada di level di dua candle ini ya. Jadi apabila dia mampu untuk lolos, untuk kembali didorong di atas 96 bahkan ke 98, maka saya rasa tekanan jual ini dan ini itu akan dengan mudah terlewati dan ada potensi untuk mencoba kembali level ini. Ini adalah EMA 100 ya, moving average. Saya menggunakan EMA 100 yang biru ini. Jadi ada potensi KPIG untuk menguji kembali level EMA 100-nya ini. Ini di angka 110. Nah, ini di 110 ya, 110, 111 kurang lebih. Nah, apakah dia mampu? Kita akan lihat besok. Kemudian untuk secara bulanan, nah kembali lagi kita juga harus melihat secara bulanan. KPIG resisten bulanan ada di 96. Nah, kembali lagi bahwa angka 96 ini sangat krusial sekali ya dengan untuk KPIG ya. Jadi penting sekali KPIG eksis berada di atas 96 agar dapat keluar dari tekanan jual, tekanan penurunan harga ya. Jadi apabila 96 ini mampu eksis, maka kita secara bulanan bisa lihat bahwa di sini ada resisten juga di sini 103, kemudian di sini ada 109 dan sampai di sini di 123. Jadi untuk moderatnya, untuk yang sekiranya target, apabila orang mau target bulan ini ya di berapa KPIG, saya rasa ya kita bisa lihat di sini ada 103, ada 109 atau bahkan 123 ini. Oke, jadi kita sudah analisa untuk KPIG, PNLF. Ya. Sebentar, naik. Untuk saham yang kami rekomendasikan untuk investing ya, untuk jangka panjang, itu adalah Indonesian Fiberboard Industry. Nah, oke, kita lihat. Jadi secara teknikal Indonesia Fiberboard Industry, kita lihat berada di dalam area uptrend. Jadi kalau kita lihat secara indikator, ini bermain di area uptrend dengan RSI yang terjaga di atas level 50 dan perpotongan stokastik secara harian dan berada di atas Ichimoku, maka dapat dikatakan bahwa EV mempunyai peluang untuk mengalami kenaikan secara jangka menengah panjang. Ini kita lihat secara harian. Untuk yang satu ini saya rekomendasikan untuk invest, artinya bukan buat trading. Jadi kita beli, kita simpan sampai kondisi di mana harga naik signifikan, entah itu 50%, 75% atau bahkan 100%. Nah, ini untuk candle mingguan, grafik mingguan daripada EV. Terlihat bergerak dari bawah, setelah ada tekanan jual kembali naik, 3 minggu naik, 2 minggu turun, kemudian minggu ini. Nah, minggu ini bisa menjadi penentu apabila mampu membreak atau menembus
level resisten kuat 176, maka EV sangat berpeluang sekali untuk melewati beberapa resisten kuat lainnya seperti ini di 175, ini ada 182. Ya, karena resisten berikutnya adalah pastinya 182, teman-teman. 182. Oke. Nah. Jadi dari sisi indikator juga EV berada di dalam jalur uptrend. Perpotongan masih ke atas. Kemudian RSI bergerak dari bawah pelan tapi bermain stabil di atas 50, dan juga stokastik masih cukup baik. Ini secara mingguan. Lalu secara bulanan, oke, bulan lalu ada kenaikan yang besar untuk EV. Jadi ada 3 candle di beberapa bulan yang lalu dengan volume jual ini lebih kecil, volume jual besar, volume jual kecil. Nah, dapat kita tentukan di sini area-area supportnya, bahwa EV berada di area support di 160, kisaran 160 sampai dengan 161, kurang lebih di situ ya. Nah, di sini. Jadi kenaikan candle ini sudah mampu bergerak di atas tekanan jual beberapa bulan yang lalu. Kondisi EV pastinya dia harus menembus resisten terkuatnya di sini di angka 183 di level sini ya. Dengan beberapa kali percobaan, kita lihat ya. Ini percobaan pertama 1, ini saya beri tanda 1. Oh sorry. Percobaan pertama, percobaan kedua, ketiga, keempat. Nah, apakah kelima ini akan berhasil EV naik? Maka akan berpotensi kita akan melihat harga EV menguji level baru. Bisa dapat dikatakan memang ada resisten yang terdekatnya di 197 di sini secara bulanan. 197 ya. Di sini. Tapi sangat berpeluang sekali untuk menuju ke level resisten ini. 274. Kita akan lihat bagaimana. Yang patut saya tekankan bahwa ini adalah saham untuk invest, artinya untuk disimpan ya, bukan buat trading harian ataupun ya jangan jangka pendek, karena sayang sekali apabila dilewatkan hanya untuk mencari keuntungan yang tidak terlalu besar, mungkin 5% ataupun masih di bawah 10%. Sebaiknya Anda simpan dan Anda tunggu harga bergerak di atas 200, kemudian mencoba level resisten terkuatnya dia yaitu di 274. Jadi demikian untuk review market saya hari ini. Mungkin pada saat hari ini hanya ada 2 saham yang saya review, PNLF dan kemudian KPIG. Tapi untuk rekomendasi berikutnya akan saya sampaikan di grup WA saya, di grup WA Markomologi. Kiranya ada saham lagi yang lain yang lebih baik atau bagaimana akan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya. Bagi teman-teman, semoga kita dapat meraih keuntungan, meraih profit yang lebih baik lagi esok, dan juga lebih maksimal lagi secara prosentasenya pastinya. Baik, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Sampai berjumpa lagi di review market besok. Terima kasih. Selamat sore.